Siap dari sana. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiklah kita awali dengan doa. Untuk kelas, ada yang bisa pimpin doa? Ya, silakan. Oke, silakan duduk. Baik, apa kabar semuanya pagi ini? Baik. Ya, luar biasa. Oke. Baik, adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Semuanya hadir ya? Oke. Baik, tetap dipertahankan situasi ini supaya pembelajaran kita kali berikutnya kita semua hadir dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke. Kalau semuanya sudah siap, coba perhatikan kerapian Anda masing-masing. Sudahkah baju disisipkan? Kalau belum, disisipkan dulu ya. Kemudian di depan, belakang, kiri kanan adakah sampah-sampah yang berserakan? Silakan dipungut dan ditempatkan pada tempatnya. Oke. Kalau sudah semua, kita coba mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah biasa kita lakukan bersama, bahwa siswa harus datang tepat waktu, dan ini harus kita pertahankan. Yang kedua, siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap pembelajaran. Dan yang ketiga, boleh menggunakan ponsel apabila dapat izin dari guru. Dan yang keempat, diharapkan untuk berkomunikasi dengan sopan dan santun, apalagi di bahasa Indonesia. Berikut, tidak boleh melemparkan lelucon yang berlebihan. Dan terakhir, mengacungkan tangan apabila sebentar ingin menyampaikan pendapat ataupun berbicara. Bisa diikuti kesepakatan ini? Bisa. Baik. Kalau masih bisa mengikuti kesepakatan ini, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih bersemangat lagi, kita coba lakukan satu permainan berikut. Permainannya adalah ketika Pak menyampaikan tepuk pagi, Anda tepuk tangan cukup satu kali. Ketika Pak menyampaikan tepuk siang, Anda tepuk tangan 2 kali. Tapi ketika Pak menyampaikan tepuk malam, Anda cukup tepuk setengah. Karena orang sudah tidur, tidak boleh bersuara. Bisa? Bisa. Kita fokus ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi malam. Ya, ada gerakan juga supaya ada tepuk malam. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, adik-adik, kita coba mengingat kembali sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang teks prosedur kompleks. Ada yang masih ingat apa saja struktur dari teks prosedur kompleks? Ya. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Ya, ada pernyataan umum, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Nah, ini adalah struktur dari teks prosedur kompleks, yang mana ketika sebentar nanti, ketika praktek, kita bisa menerapkan struktur ini. Yang berikut, ada yang masih ingat minggu lalu berkaitan dengan unsur kebahasan dalam teks prosedur kompleks? Ya. Yang pertama
atau imperatif bisa berikan contoh kalimat perintah? Kalimat perintah. Letakkan mangkok di atas meja. Ada lagi yang lain? Tolong ambilkan handphone. Tolong ambilkan berpoin, itu kalimat perintah ya. Ternyata di dalam tes prosedur ada kalimat itu. Oke. Ada lagi unsur bahasan yang lain? Menggunakan kalimat ajakan. Menggunakan kalimat ajakan atau kata lainnya adalah kalimat persuasi. Siapa yang bisa berikan contoh kalimat ajakan? Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ada lagi yang lain? Marilah kita pergi mengambil buku. Oke. Itu adalah kalimat persuasi atau ajakan. Dan di dalam tes prosedur ada kalimat itu. Baik, Pak ingin bertanya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan satu kegiatan yang membutuhkan langkah-langkah? Pernah. Contohnya apa? Memasak mie goreng misalnya. Anak kos pasti sering itu ya. Atau kan menyajikan kopi dan lain sebagainya. Dan itu biasanya butuh langkah-langkah ya. Baik. Yang berikut, apa yang akan kalian lakukan seandainya kalian punya kemampuan dalam melakukan sesuatu, dan apa yang akan kalian lakukan supaya bisa memberikan informasi itu kepada orang lain tentang melakukan sesuatu? Apa yang akan kalian lakukan? Misalnya kalian punya kemampuan dalam membuat kue nih. Kira apa yang akan kalian lakukan supaya orang lain juga bisa tahu membuat kue? Membagikan resep. Apa lagi? Membagikan langkah-langkah. Ya, dan itu pastinya dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Maka pembelajaran kita hari ini penting, karena apabila suatu waktu ketika kalian sudah memiliki kemampuan sesuatu dan ingin dibagikan kepada orang lain tentang sebuah prosedur, maka pembelajaran kita hari ini adalah penting. Dan kita akan belajar untuk menulis teks prosedur. Semuanya bisa siap ya hari ini ya? Oke. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menulis teks prosedur kompleks dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi tugas utama kita hari ini adalah kita menulis. Baik, kira-kira apa sih manfaat materi ini untuk kita punya kehidupan ke depannya? Ya, biasanya ke depannya kadang kita seringkali menemukan ada yang mungkin sudah usia 17 tahun mengurus KTP, itu pasti ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Ya, ataukah mungkin ke depannya ada yang mungkin sudah mau lanjut kuliah, mau masuk ke perguruan tinggi, biasanya ada prosedur atau langkah-langkah ketika kita masuk pada sebuah universitas, mulai dari pendaftaran sampai dengan masa perkuliahan. Ada prosedur, ada langkah-langkah. Jadi materi hari ini tentunya bermanfaat bagi kita ke depan. Baik, sebelum kita masuk pada inti kegiatan kita hari ini, coba amati satu video berikut ini.
Baik, anak-anak, setelah kita menonton video tadi, kami ingin bertanya dulu, informasi apa yang kalian dapatkan dalam video tadi? Ya, cara membuat minyak kelapa murni. Oke. Setelah menonton video tadi, apakah kalian memahami dengan baik proses membuat minyak kelapa murni? Iya, karena ada videonya. Karena dijelaskan secara terperinci. Dan apakah dengan video tadi kalian bisa membuat minyak kelapa murni? Bisa, karena ada videonya. Oke, baik. Yang berikut, selain dalam bentuk video, kira-kira dengan cara apa lagi supaya kita bisa menceritakan atau menunjukkan kepada orang lain tentang cara membuat sesuatu? Dengan cara menulis. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita hari ini kita akan menulis hal apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk dipraktekkan berdasarkan tes prosedur yang kita miliki. Oke. Baik. Kita masuk pada kegiatan kita menulis teks prosedur kompleks. Kelompok ini berkaitan dengan gaya belajarnya sebagai kelompok visual di sini. Bisa. Kelompok visual yang ini dengan gaya belajar audiovisual, yang ini dengan gaya belajar kinestetik, dan yang lain juga kinestetik. Oke, baik. Kita masuk kepada kegiatan tulis. Oleh karena itu kepada kelompok 1 bisa maju ke depan untuk scanning barcode menggunakan Google Lens. Ada yang mau apa di sini? Kalau tidak ada, oke. Baik, kalau gitu kita langsung saja ke kelompok 1 akan mengamati sebuah gambar dena pemilihan umum ya. Ini gambar dena pemilihan umum, dan dari gambar dena ini kalian akan menulis teks prosedur berdasarkan dena ini. Bisa ya? Berdasarkan anak panah ini, kemudian kalian akan menulis teks prosedur berdasarkan dena ini. Karena biasanya di usia 17 Anda pasti akan mendapatkan kesempatan sebagai seorang pemilih. Ya, dari gambar ini Anda kemudian bisa menulis teks prosedur kompleks berdasarkan dena ini. Berikut kelompok 2 akan mengamati sebuah video berkaitan dengan seorang konten kreator yang menceritakan pengalaman pertamanya dalam mengurus KTP. Dia menceritakan prosedur-prosedur apa saja yang dialaminya dalam mengurus KTP, dan berdasarkan video ini silakan kalian menulis teks prosedur kompleks. Berikut kelompok yang ketiga, pasti sering menggunakan aplikasi ini untuk mengedit video ya. Pasti sering itu, apalagi di zaman anak-anak remaja zaman sekarang. Anda boleh pilih salah satu aplikasi, kemudian editlah foto menjadi video. Kemudian tulislah teks prosedurnya berdasarkan hasil praktek yang Anda buat. Bisa ya? Pertama pilih apa, kedua masukkan apa, ketiga prosesnya bagaimana, dan seterusnya. Yang berikut kelompok 4 itu akan mempraktekkan sesuatu berkaitan dengan cara membuat hiasan dinding dari gelas ale-ale. Dan di depan sudah ada gelas ale-ale. Pasti sering melaksanakan kegiatan keterampilan ini ya di materi di mata pelajaran, biasanya di barangkali ya. Oke. Sambil Anda mempraktekkan ini, kemudian bisa menuliskannya dalam sebuah teks prosedur. Bisa ya? Oke. Kalau sudah, kami silakan kelompok 4 terakhir bisa mengambil aqua dan gunting yang ada di depan. Dan juga sudah ada hektarnya, jadi bisa dipraktekkan sambil Anda menulis.
nanti dipandu oleh Mas ini. Silakan. Silakan. Silakan juga. Ada yang sudah hampir selesai? Dalam kelompok selesai, diberikan kelompok yang sudah selesai mengerjakan angkat tangan. Oke, satu. Ini dipakai selesai. Oke, baik. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk lebih dulu mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan menulis teks prosedur, yang mana kelompok ini menulis berdasarkan hasil prakteknya. Jadi mereka mempraktekkan dulu baru menulis. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 4. Sekarang kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dan juga praktek kami kepada kalian, kepada Bapak dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami membuat teks prosedur, yaitu membuat tentang hiasan dinding. Hiasan dinding sendiri itu dapat diartikan sebagai dekorasi atau hiasan yang dapat dipakai untuk menghias ruangan menjadi lebih indah. Untuk membuatnya sendiri, yang pertama kami menyiapkan alat dan juga bahannya, yaitu yang pertama gelas 3 hektar. Langkah-langkahnya sendiri, yang pertama kami menggunting ring gelas, dan yang kedua kami menggunting gelas menjadi 6 bagian. Yang ketiga, kami menghektar gelas-gelas tersebut dan menyisakan 1 bagian agar nanti dipakai untuk menempelkan gelas-gelas yang lain. Kemudian yang keempat, kami memasukkan ring gelas kepada pada 1 bagian gelas yang tadi tidak dilihat. Dan yang Proses pembuatan hiasan dinding dari gelas plastik bekas, ya kemudian dipraktikkan lalu kemudian dituliskan. Adakah yang ingin bertanya, mungkin berkaitan dengan strukturnya, mungkin kebahasannya, mungkin silakan. Oke, silakan. Dalam teks prosedur kan terdapat kalimat perintah. Kalau dalam penjelasan materi sudah ada kalimat perintahnya. Oke. Dalam teks prosedur itu ada kebahasan yang namanya kalimat perintah. Tutuplah, bukalah, dan seterusnya ya. Kira-kira dalam teks kalian tadi adakah tidak kalimat perintahnya? Memang yang tadi kami presentasikan tidak sesuai dengan struktur, tapi
guntinglah, masukkan, ya. Itu masuk dalam kalimat perintah. Ya. Jadi kalimat perintah itu dibentuk dengan cara kata kerja ditambah dengan partikel la atau partikel kan. Misalnya kata kerjanya gunting, kita tambahkan dengan partikelnya la atau kan. Misalnya guntinglah. Dan kita beri applause untuk kelompok. Silakan kembali ke tempat duduk. Kira-kira hal apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Hal apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Cara untuk membuat teks prosedur. Cara untuk membuat teks prosedur. Oke. Ada yang lain lagi? Hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam menulis teks prosedur? Perhatikan struktur dan juga bahasa. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak sudah menyiapkan satu tes akhir untuk menguji sejauh mana kemampuan anak-anak dalam menerima teori pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini kalau tadi kita dalam kelompok, sekarang secara masing-masing kalian boleh menuliskan sebuah teks prosedur singkat tentang apa saja, singkat ya, tentang apa saja, tapi tetap memperhatikan struktur dan bahasa. Oke, diberikan kesempatan 5 menit. Baik, untuk yang lainnya silakan dikumpulkan pekerjaannya di depan. Silakan. Baik, adik-adik, setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Pak ingin bertanya dulu, apa perasaan kalian hari ini? Senang? Ya. Senang karena pembelajarannya menyenangkan. Baik, apakah materi yang disampaikan tadi Anda sudah paham semua? Dan pastinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya? Kaitan dengan bagaimana cara kita membuat sebuah teks prosedur komputer. Baik, untuk selanjutnya minggu depan kita akan masuk pada materi baru, karena kita sudah mengakhiri materi pembelajaran untuk subpokpasan kali ini, maka minggu depan kita akan masuk pada materi teks eksplanasi. Oke, jangan lupa untuk membaca referensi materinya baik dari buku maupun juga internet, supaya minggu depan kita sudah punya persiapan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kepada yang menjadi Baik, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.
semua.